Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita bertemu lagi di matematika kelas 12 di semester genap ya. Di semester genap kita masih belajar secara daring, tetap semangat, tetap fokus dan tetap sehat terutama. Di kelas 12 ini kita akan mulai dengan materi limit fungsi. Oke, langsung saja ya. Limit fungsi di sini Ibu telah buatkan peta konsepnya untuk meminimalisasi waktu. Yang pertama ada konsep limit fungsi. Yang kedua ada sifat-sifat limit fungsi. Yang ketiga ada menentukan nilai limit fungsi. Ini ketiga ini akan kita bahas di materi limit fungsi ini. Oke. Yang A, di sini kita akan mulai dengan bahas tentang konsep limit fungsi. Limit fungsi, limit itu sendiri adalah artinya mendekati. Mendekati ya. Nah, nilai limit berarti nilai pendekatan. Nah, di sini menulisnya adalah lim x tanda panah C, fx sama dengan L. Di sini cara bacanya adalah fungsi f. Ini artinya ya, mohon maaf. Fungsi f mempunyai limit L, jadi fungsi f ini mempunyai limit L untuk x mendekati C, untuk x mendekati C. Jadi di sini atau biasa Ibu baca limit x mendekati C terhadap fx hasilnya adalah L. L ini adalah hasil. Seperti itu, ya. Oke, berikutnya di sini sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi itu ada beberapa. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada nomor 1, limit x mendekati C terhadap K itu sama dengan K. Jadi K itu konstanta. Jadi ketika dia ada misal contoh limit x mendekati 3 terhadap 5, berarti hasilnya 5. Selesai. Dia tidak berpengaruh karena dia tidak ada variabel. Seperti itu. Lalu yang kedua, limit x mendekati C terhadap x sama dengan C. Jadi misal ada limit x mendekati 3 x. Seperti ini, hasilnya adalah C kan? Berarti hasilnya adalah 3. Seperti itu. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, limit x mendekati C terhadap x pangkat n sama dengan C pangkat n. N itu adalah bilangan asli. Misal limit x mendekati 3, x pangkat n-nya itu 5 misal, seperti ini. Berarti limit x mendekati 3 artinya x-nya kita ganti 3 aja, kayak tadi, kayak di sini kan x-nya diganti 3 tuh. Berarti 3 pangkat 5, selesai. Ini c pangkat n kan? C pangkat n, jadi 3 pangkat 5, seperti itu. Itu sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat, jika K adalah konstanta, maka yang A ini limit x mendekati C kf terhadap x. Jadi ini bisa K-nya, ini kan konstanta, kita keluarkan jadi K limit x mendekati C terhadap fx, seperti ini. Jadi kalian bisa hitung limitnya baru dikalikan dengan K yang di luar. Lalu berikutnya limit x mendekati C terhadap f tambah atau enggak dikurang gx. Jadi bisa limit x mendekati C bisa dipisah fx ditambah atau enggak dikurang limit x mendekati C gx. Seperti itu. Ya. Ini tidak Ibu contohkan angkanya karena ini berupa fungsi. Berikutnya ini ada perkalian. Jadi bisa dipisah juga limit x mendekati C fx dikali limit x mendekati C gx. Ini juga pembagian. Berarti limit x mendekati C fx per limit x mendekati C gx. Seperti itu. Lalu berikutnya ada limit x mendekati C, fungsi f-nya itu ada pangkatnya. Berarti bisa buka kurung limit x mendekati C terhadap fx dipangkatin n. Seperti itu. Lalu di sini juga ada akar pangkat n, berarti sama seperti tadi dikurung limit x mendekati C
fx. Nah, ini di akar pangkat n gitu. Ini sifat aja ya. Nah, ini kedua ini adalah n-nya bilangan asli, limit fx-nya lebih dari 0. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, selanjutnya di sini ada menentukan nilai limit. Yang pertama ada metode substitusi ya. Ada yang kedua metode memfaktorkan. Yang ketiga di sini ada metode merasionalkan penyebut. Lalu yang keempat di sini ada nilai limit tak hingga. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas metode substitusi. Di sini perhatikan jika fx pecahan ketika disubstitusi pembilang dan penyebutnya tidak sama dengan 0, 0 per 0 atau tak tentu. Maksudnya gimana Bu? Kita bahas ke contoh soal. Contoh, hitunglah nilai limit fungsi ini. Limit x mendekati 2, x pangkat 3 minus 8, x plus 2. Jadi ketika kamu mendapatkan soal seperti ini, limit, yang pertama kamu lakukan adalah mensubstitusinya atau memasukkan nilai x mendekati berapa itu dimasukkan ke fungsinya. Jadi caranya adalah ganti variabel x di fungsi dengan x mendekati itu. Berarti kan x-nya 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 8 per 2 ditambah 2. Kita hitung 2 pangkat 3 berapa? 8. Tuh dikurang 8 per 2 tambah 2, 4. 8 dikurang 8, 0 per 4. Nah, 0 per 4 itu hasilnya adalah 0. Berapapun, 0 dibagi berapapun, ya, selain 0, dia hasilnya pasti 0. Oke, di sini ada latihan untuk soal 1 ya. Nanti kita punya kode, setiap latihan itu ada kodenya ya. Ini kodenya soal 1. Dihitunglah nilai limit fungsi A dan B, silahkan dikerjakan untuk latihan contoh dengan metode substitusi. Lalu yang kedua, metode memfaktorkan. Metode memfaktorkan itu digunakan ketika setelah disubstitusi nilainya hasilnya 0 per 0 itu adalah tak tentu. Ya, jadi ketika dia disubstitusi hasil 0 per 0, berarti dia harus menggunakan metode yang kedua, yaitu metode memfaktorkan. Contoh, tentukan nilai dari. Oke, kita lihat ini. Jadi, di sini, limit x mendekati 2, x kuadrat minus 2x per x kuadrat minus 4. Pembahasannya menggunakan substitusi dahulu untuk mengecek. Oke, kita cek dulu menggunakan substitusi. Berarti x-nya 2 ya. Kita masukkan 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 per 2 pangkat 2 dikurang 4. Jadi 2 kali 2, 4 dikurang 4 per 4 dikurang 4. 0 per 0. Ini adalah tak tentu. Artinya ini tidak bisa kita gunakan sebagai hasil dari limit itu. Makanya kita harus menggunakan cara lain, yaitu menggunakan metode memfaktorkan. Nah, metode memfaktorkan ini kita tulis lagi limit x mendekati 2 x kuadrat minus 2x per x kuadrat minus 4 sama dengan limitnya tulis lagi x mendekati 2. Jadi caranya adalah perhatikan ketika di x kuadrat minus 2x, ini kan sama-sama punya x ya. Berarti kita keluarin aja. Ini kita caranya memfaktorkan x-nya gini. Oke, selanjutnya sama-sama punya x di luar. X dikali apa supaya dapat x kuadrat? Dikali x. Nah, lalu berikutnya x dikali apa supaya dapat min 2x? Min 2. Jadi kalau dikali x kali x kuadrat, x kali min 2 jadi min 2x. Per x kuadrat min 4, perhatikan ketika ada bentuk kuadrat x kuadrat min a kuadrat min b kuadrat, ini hasilnya adalah a plus b, a min b, seperti itu. Perhatikan, ini bentuknya. Ini sama bentuk yang penyebut ini, x kuadrat min 4, berarti ini jadi a, ini jadi b. Ya, b ini kan 4 itu berapa kuadrat sih? Berapa kuadrat? 4 itu kan 2 kuadrat. Berarti ini bisa kita ubah x kuadrat
min 2 kuadrat. Ini jadi A, ini jadi B. Ini jadi A, ini jadi B. Oke, di sini tinggal kita ubah A plus B, A min B. Ya udah, berarti ini jadi apa? X plus 2, X min 2, seperti itu. Nah, setelah difaktor, kemungkinan besar akan ada yang sama tuh, tinggal dicoret aja. Setelah dicoret, baru kita substitusi lagi. Tapi kita tulis dulu deh yang sisanya yang tidak habis tadi. X per X plus 2. Oke, kita substitusi 2 ya. Berarti 2 per 2 tambah 2. Berarti 2 per 4 atau 1 per 2. Per 2 disederhanakan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, sekali lagi metode memfaktorkan digunakan ketika metode substitusi menghasilkan hasil 0 per 0. Oke. Ini ada latihan berikutnya, yaitu kode soal 2. Tentukan nilai limit berikut A dan B. Silahkan kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian mengenai metode memfaktorkan. Boleh screenshot? Oke. Pertemuan kali ini sampai situ dulu. Silahkan dipahami, ditonton lagi videonya, dicatat yang lengkap di buku masing-masing. Kita akan meneruskan materi lainnya di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetap semangat. Mengenai pengumpulan tugasnya akan Ibu tulis di keterangan Edmodo. Terima kasih perhatiannya, tetap sehat dan tetap semangat belajar. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.